Nursena dalam bentuk mungkin penjelasan dan tanya jawab, ya. Apa Bapak bisa sendiri atau perlu moderator? Oh, perlu moderator, oke. Moderator laki-laki atau perempuan? Ada Pendeta Leo, ada Pendeta Francisca, ada Pendeta Ferani yang di belakang mungkin. Karena ini favoritnya Pastor Leo, mungkin Pastor Leo mau moderator. Ayo, oke? Ini pastor gereja lain, Pak. Jadi pastor tamu juga. Jadi Pastor Leo dulu youth pastor di sini, sekarang sudah pegang jemaat sendiri namanya Pottersville Reformed Church yang kurang lebih jemaatnya paling muda 62 tahun. Jadi paling muda 62 tahun ya. Jadi ini yang digembalakan Leo, orang-orang tua semua jemaatnya. Jadi oke, Pastor Leo mau? Boleh? I choose you on the spot, boleh? Oke, karena ini favoritnya. I give the place for you. Mari Pak Pendeta, saya udah dengan penuh kasih. Nanti mohon diganti atau majelis yang ada boleh pegang mic. Nanti kalau ada tanya jawab boleh langsung tanya. Ini di kertas live stream. Oke. Nggak apa-apa Pak ya, kita live stream ini. Oke. Makanya semua pertanyaan mesti pakai mikrofon supaya orang yang nonton di live stream mereka boleh bisa dengar pertanyaannya. Shalom. Selamat sore jemaat. Salam kenal ya Pak. Jadi sedikit briefing aja dulu untuk tema kita pada sore hari ini. Kita malam hari ini. Saya juga bahasa Indonesia saya sedikit. Oke, sometimes bahasa Inggris tidak apa-apa ya. Untuk malam hari ini, tema yang kita akan bahas adalah pemahaman tentang Allah yang esa, terlebih khusus tentang Tritunggal. Minggu depan kita akan bahas topik hakikat keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Tetapi malam hari ini tentang Allah yang esa Tritunggal. Sebagai mungkin pembuka ya, masalah tentang Tritunggal, soal Tritunggal itu memang sangat sulit dimengerti. Saya yang sebelumnya adalah youth pastor di tempat ini, saya paling sering mendengar pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang esa Tritunggal itu bagaimana dari anak-anak youth. Mereka sering bertanya, bagaimana Tuhan itu bisa satu tapi tiga. Dan mungkin ini agak spontan, Dr. Nursena, mungkin boleh sebagai pembukaan, boleh dibahas introduction-nya. Ya, terima kasih saudara-saudara. Shalom. Bicara tentang Tritunggal itu sebetulnya adalah ajaran gereja sebelum perpecahan. Jadi ajaran gereja sebelum skisma, baik itu antara gereja barat dengan gereja timur, antara gereja Katolik sama gereja Ortodok timur tahun 1054, bahkan sebelum skisma antara gereja-gereja Oriental dengan gereja-gereja Barat. Ya, gereja Oriental itu artinya gereja-gereja budaya Timur. Jadi pusat gereja pertama kali itu ada 5, yaitu Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, dan Konstantinopel.
pada saat terjadinya konsili yang keempat yang disebut konsili Kalsedon, itu pihak timur, yaitu gereja Alexandria dan gereja Antioquia, terpisah dengan gereja Roma dan Konstantinopel. Ini skisma pertama yang disebut sebagai skisma kecil. Lalu yang di barat itu Roma dengan Konstantinopel itu mengalami skisma besar, perpecahan besar tahun 1054. Yang di barat itu sekarang lebih dikenal dengan gereja Roma Katolik, ya. Dan yang sebelah timur itu namanya gereja Greek Orthodox. Lalu terjadi lagi di gereja Roma itu tahun 1517 reformasi dari Martin Luther. Dari tahun 1517 sampai sekarang munculnya berbagai macam denominasi dari gereja reformasi. Ini kira-kira sekilas perkembangan gereja selama 2000 tahun. Nah, ajaran Tritunggal itu ajaran yang sejak awal dikenal dalam gereja. Sebelum perpecahan Katolik sama Ortodok, sebelum perpecahan antara gereja-gereja reformasi dengan gereja Katolik, itu semua ajarannya sama. Karena itu yang namanya gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja-gereja Protestan, itu semua punya pengakuan iman, yaitu Nikea, Konstantinopel. Pengakuan iman ini yang dikenal sebagai syahadat panjang di gereja-gereja. Ya kan? Sama itu. Kalau pengakuan iman rasuli itu hanya dikenal di Roma. Jadi dahulu sebelum konsili itu seperti muktamar besar, pertemuan gereja-gereja dari seluruh dunia waktu itu membahas ajaran-ajaran heresi. Itu berkumpul pertama di Nikea, sekarang namanya Iznik di Turki. Yang kedua di Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul juga di Turki. Yang ketiga di Efesus juga di Turki. Semua itu yang dalam Alkitab dulu disebut Asia Kecil. Jadi ini ajaran universal gereja. Jadi kalau ada yang menamakan diri gereja kemudian kami tidak percaya Trinitas, itu bukan gereja berarti. Karena gereja itu ya sumber awalnya ya memang satu. Soal kemudian ada perbedaan antara Mariologi, antara gereja Protestan sama Katolik. Soal ada perbedaan antara primat Petrus, keutamaan Petrus antara gereja Ortodok dengan gereja Katolik. Itu kan soal-soal yang sifatnya sekunder. Soal-soal primernya itu sebetulnya sama. Gereja yang disebut gereja yang dalam terjemahan Protestan di Indonesia itu satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Itu bahasa aslinya satu gereja yang Katolik, kudus, Katolik dan apostolik. Katolik ini artinya berlaku universal, berlaku am, berlaku secara umum. Nah, saudara-saudara, maka ini kalau yang sering saya sampaikan dalam forum-forum ekumenis di Indonesia, kenapa Tritunggal itu menjadi begitu seolah-olah sulit dipahami oleh umat? Ya karena salah satu, ya moga-moga saya salah, teologi kita ini hasil pertengkaran dari dalam. Sehingga kita tidak fokus pada ajaran mula-mula. Yang kita persoalkan tentang bentuk salib yang berbeda antara Katolik sama Protestan. Kalau di Protestan tidak ada korpusnya, karena Yesus sudah bangkit. Di Katolik ada korpusnya. Terus orang nanya ke saya, mana Pak salib yang benar? Semua salah, semua benar. Karena apa? Kalau salib yang ada korpusnya itu salib Jumat Agung, Yesus masih digantung di situ. Kalau salib yang Protestan yang tinggal
cross-nya ini, itu salib Minggu Paskah, Yesus sudah bangkit. Lah gitu aja dipersoalkan. Bener tidak? Jumlah sakramen, yang gitu-gitu kan dipersoalkan. Akibatnya apa? Tajam antara perbedaan gereja-gereja ini sebagai produk dari perpecahan masa lampau. Maka semangat yang harus kita bawa adalah memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Ketika Yesus ditanya, ini kalau soal Tritunggal ya, ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Markus pasal 12 ayat 29, jawaban Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4, mengutip kitab Torat Musa, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Orang Yahudi tidak asing dengan ucapan Yesus itu, karena 3 kali sehari mereka mengucapkan Shema. Maka apa jawabannya orang Yahudi? Benar katamu ya guru, dia itu esa dan tidak ada yang lain selain dia. Ini sebetulnya deklarasi yang namanya emunat hajihud. Emunat hajihud itu diterjemahkan dalam bahasa Arab al-iman bi ilahin wahid atau at-tauhid. Jadi kata tauhid itu bukan hanya dijumpai dalam teologi Islam. Kalau Anda lihat kamus bahasa Ibrani Arab itu, kata tauhid itu artinya emunat hajihud, percaya kepada keesaan, atau emunah bi Elohi echad, percaya kepada Allah yang esa. Nah ini pertama soal terminologi. Orang bertanya begini, lupa kenapa Kristen itu percaya dengan Tritunggal? Kan Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, gitu kan? Biasanya, terus saya perjelas lagi, yang tidak ada itu ajaran Tritunggal atau judulnya ternyata kan. Nah kalau kamu persoalkan judul, semua agama juga gak ada judulnya. Kamu percaya tentang tauhid dalam Islam mana? Itu dalam Quran ada kata tauhid? Loh ada. Di mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasanya orang mengucapkan begitu kan? Tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Itu kan apa penegasan tentang Allah itu esa. Kata tauhid yang saya maksudkan tidak ada Pak dalam Al-Quran. Begitu juga kata Tritunggal juga tidak ada dalam Alkitab. Nah judulnya kamu masalahkan, isinya gagal paham. Ini karena orang menjadi minder dulu ketika ditanya tentang imannya. Padahal sebenarnya kalau jujur dikatakan, semua agama, nama teologinya itu, ajaran teologinya juga nggak ada di dalam kitab sucinya. Karena apa? Karena iman itu mendahului rumusan. Loh kenapa kok baru Yesus dijadikan Tuhan pada konsili Nikea? Pengakuan iman tentang ketuhanan Yesus itu pada konsili Nikea. Terus saya tanya, pengakuan iman Yahudi itu baru dirumuskan abad 13, malah lebih lama lagi. Abad 13 setelah Masehi. Pengakuan iman Yahudi itu, ani ma'amin saya beriman misalnya kepada Allah yang esa, itu dirumuskan abad 13 yang dinamakan 13 pengakuan iman Yahudi. Lah kenapa Kristen yang cuma 300 tahun kamu masalahkan? Kenapa pengakuan iman Yahudi enggak kamu masalahkan? Nah ini kita mempelajari perbandingan agama itu bukan untuk pertandingan agama, tetapi untuk menempatkan agama-agama itu pada presuposisi masing-masing. Pertama, kalau soal judul tadi ya, kalau Anda membaca Alkitab bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, King James Version, New King James Version, NIV, American Standard Bible misalnya, ya tidak ketemu kata la ilaha illallah itu bahasa Arab. Tapi coba kalau Anda membaca Alkitab terjemahan bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas,
Diterbitkan misalnya di Lebanon oleh Darul Kitabil Muqaddas di Syarqil Awsat, ya, lembaga Alkitab Timur Tengah di Beirut. Itu kita bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Itu jelas ada kata-kata wa an la ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Saya ditegur, "Loh Pak, ngomong Allah. Ya memang bahasa Arabnya Allah, gak ada kata Allah bahasa Arab." Kalau orang Jawa malah ada Allah mulai ngamuk mas. Iya tuh, itu aja kok kamu ngamuk, itu kan ya. Oh Allah, ngono kok yang ngamuk tuh mas. Itu bahasa Jawa itu. Jadi karena orang tidak bisa ngomong kata Allah, al-ilah menjadi Allah, menjadi Allah. Yang lain difasih-fasihkan supaya seperti orang Arab, malah keliru ngomongnya Allah. Tidak ada kata Allah, itu tuh bahasa Arab Allah. Ya kan? Kalau orang Islamnya Bismillahirrahmanirrahim, coba Anda cari di YouTube, itu tulis misalnya apa, reading Bible in Arabic, itu kan muncul lagi. Kalau ditilawatkan itu dilakukan, ya. Misalnya Al-masdu lillabi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahri tahirin amin. Itu votum dan salam itu kalau di gereja Protestan itu, ya, apa, kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Lalu sudah bisa membaca kitab Mazmur atau Injil. Al-haqqu aqulu lakum qabla ayyulada Ibrahim ana kainu. Misalnya, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu dari Yohanes. Jadi pertama soal budaya, soal kultur, itu yang membuat kadang-kadang orang berjarak. Ya, yang kedua adalah soal substansi ajaran. Jadi Tritunggal itu tidak sedang berbicara tentang berapa jumlah Tuhan, tapi Allah yang esa, yang dari abad ke abad sudah dimengerti oleh orang Israel, diulang-ulang dalam Sema, seperti juga yang Yesus sampaikan, itu menyingkapkan dirinya Allah itu lewat perjanjian baru dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, di mana buktinya? Ketika Yesus memberikan perintah untuk memuridkan bangsa-bangsa dan membaptiskannya dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dalam bahasa aslinya, kata dalam nama itu bentuk tunggal. In the name, bentuk tunggal. Itu bahasa aslinya esto onoma. Onoma itu tunggal. Kalau onomata itu jamak. Esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya dalam praktek di gereja-gereja kuno, setiap kali mengucapkan rumus Trinitaris itu, Bismil Abi Walibni Warrahil Kudus Al-Ilahil Wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Karena di dalam satu yang disebut onoma, nama itu sekaligus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu orang yang tidak bisa membedakan antara satunya Tuhan dengan satunya batu, karena satunya benda, satunya bilangan, orang mengatakan, Kristen itu imannya tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk di akalmu. Karena keliru metodologi berpikirmu. 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa? Sambil ketawa-ketawa. Ya 1 tambah 1 tambah 1 tidak 1. Itu sama dengan 3 yang nyuruh nambah siapa? Kenapa tidak kamu kalikan?
Lu begitu dikalikan 1 tambah kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Ya kan? Ini baru wilayah bilangan aja keliru cara berpikirnya. Apalagi kalau bicara Allah itu tak terhingga. Sesuatu yang tak terhingga itu ditambah pun tetap tak terhingga hasilnya. Tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, tetap tak terhingga. Maka saya bilang, sudahlah, tidak usah ngomong Alkitab. Kenapa Pak? Terlalu tinggi kalau ngomong Alkitab. Kamu kan mahasiswa. Mahasiswa itu mesti didandani dulu pola pikirmu. Baca Aristoteles dulu. Lalu orang mengatakan, Pak Bambang tidak rohani. Masa ngajar teologi kok suruh baca Aristoteles? Ya supaya pikiranmu dibenerin dulu. Coba 3 refleksi manusia dalam berpikir. Itu ada 3 tahapan kan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah fisik. Jadi fisik itu, makanya Aristoteles menulis buku judulnya Fisika. Fisik itu segala sesuatu yang bisa diukur dari dunia materi, bisa dilihat dari dunia materi. Saya bisa mengatakan benda ini persegi panjang. Semua mata melihat benda ini persegi panjang. Ada bendanya baru orang menyimpulkan. Bola itu bulat. Ya kan? Lingkaran itu bentuknya seperti ini, lingkaran itu. Jadi bundar, ya. Ini bulat, bola. Ada bendanya baru orang menyimpulkan. Itu tingkat kebenaran terendah. Jadi kalau sekedar kamu mengerti Tuhan tapi kamu bentuk fisik, lah kalau Yesus itu Allah ketika firman menjadi manusia dan firman menjadi manusia, kemanusiaannya mati disalib, di surga tinggal berapa? Lu ini salah metodologis lagi. Bagaimana Tuhan kamu hitung? Ya kan? Makanya otak kita mesti dibenerin dulu ini. Yang mencret-mencret ini mesti diluruskan dulu metodologinya supaya benar cara berpikirnya. Itu yang paling rendah. Yang kedua, tingkat berpikir kedua itu adalah matesis. Matesis itu yang melahirkan segala bentuk ilmu yang basicnya adalah kalkulasi, hitungan. Misalnya, kalau ada bendanya bundar, baru kita bisa menyimpulkan itu bundar. Kalau ada bendanya persegi, meja ini persegi panjang, baru kita mengatakan itu persegi panjang. Itu tingkat rendah. Yang kedua meningkat lagi, 5 kali 5 sama dengan 25. Tanpa ada bendanya pun kita bisa mengambil kesimpulan. Itu namanya matesis. 10 kali 100.000. Siapa yang meragukan kebenaran itu? Itu kebenaran yang sifatnya matesis, yang menjadi basic munculnya ilmu-ilmu hitungan kalkulasi. Yang tertinggi itu metafisik. Meta itu di sebalik fisik itu yang kelihatan. Misalnya, kalau satunya benda, ini ada 3 benda. 1, 2, 3, dikurangi 1 tinggal 2. Karena ini terikat oleh ruang. Ketika detik ke 1, ini ada di sini, ini 3. Detik kedua, ketiga, keempat tidak ada. Berarti waktu yang berbeda tinggal 2. Sesuatu yang bisa dikurangi, ditambah, itu karena ada ruang dan ada waktu. Lapa Tuhan terikat dengan ruang dan waktu. Nah, logika ini yang secara keliru dipakai oleh kaum unitarian. Ketika Michael Servetus mengatakan, dimanapun juga di dunia fisik matematik, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tidak pernah menjadi 1, karena keliru metodologis ini. Karena berjayanya ilmu-ilmu empiris pada abad-abad pertengahan itu, sehingga sesuatu yang sifatnya metafisik, sesuatu yang sifatnya roh tidak diakui. Loh, kalau kita bicara tentang benda ya silakan tuh yang bicara tentang Tuhan kok di jumlah secara fisik. Maka keturunan dari filsafat individualisme, materialisme, liberalisme itulah yang kemudian
menjadi saksi Yehova, Unitarianisme, ya kan? Sebetulnya gereja terlalu mudah menghadapi kelompok itu. Itu kelompok yang bangun kesiangan karena kurang level literasi, mainnya kurang jauh, ilmunya fragmentaris, hanya sepotong-sepotong, mengajar di mana-mana, maka keliru. Itu contoh misalnya, Bapak percaya Yesus itu Tuhan? Ya percaya. Yesus itu Allah? Ya percaya. Mungkin kita nyanyinya Yesus Tuhan dan Allah kami. Kalau Yesus itu Tuhan is oke Pak, karena Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Ibraninya Adonai. Setiap orang yang punya otoritas itu namanya Lord. Seperti Lord Charles, Tuan Takur, begitu juga Tuan Yesus itu. Tapi kalau Yesus itu Allah, di mana ayatnya? Kan gitu biasanya kan? Lalu orang Kristen menunjukkan, coba baca Yohanes pasal 1:1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Allah. Stop dulu ya Pak. Kalau Markus bersama Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Ya jelas bukan. Kalau firman bersama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah? Nah, Kristennya tidak siap ditanya begitu. Mestinya ya bukan ya. Karena kalau Matius bersama-sama Yohanes, Yohanes ya Yohanes, Markus ya Markus. Kalau misalnya anak bersama-sama bapak, bapak bukan anak, anak bukan bapak. Inilah orang-orang Unitarian pola pikirnya kayak begini. Karena waktu mata kuliah filsafat tidak lulus. Ya kan nggak bisa membedakan satu materi dengan satu yang sifatnya metafisik. Terus itu, yang jelas kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Karena Yohanes itu terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Kalau Matius sekarang ada di sekarang pertanyaan sekarang New Jersey, pada saat yang sama dia tidak bisa berada di Surabaya. Perlu berapa belas jam untuk datang ke sana, ya kan? Itu karena keberadaan fisik manusia, benda. Makanya ada lagunya, aku di sini, engkau di sana, memang beda, bener gak? Karena memang jauh jaraknya. Tapi kalau Tuhan, masa kamu pikir seperti itu? Ayo sekarang, kalau Tuhan ada di New Jersey, apakah Tuhan tidak ada di Jakarta? 2-3 orang berkumpul atas namamu, engkau hadir ya Tuhan. Lihatlah yang berkumpul di New Jersey ini sudah lebih dari 80 orang. Sesuai dengan janjimu engkau hadir. Sekarang kau sedang di mana Tuhan? Kok belum ada tanda-tanda kehadiranmu? Berapa jam lagi engkau hadir ke sini? Naik apa engkau Tuhan? Orang begini, inilah produk modern. Beginilah namanya produk modernisasi. Karena apa? Karena sombong duluan. Itu loh saudara-saudara, dia lupa sesuatu yang sifatnya klasik belum tentu tidak maju. Karena hanya zamannya berbeda. Baik, lalu saya kembalikan ke logika Aristoteles. Ya, jadi abstraksi yang tertinggi itu namanya metafisik. Ya, sekarang saya kembalikan. Katakanlah kalau Tuhan itu jumlahnya berapa? 1. Emmanuel, Allah beserta kita. Kita siapa? Orang yang beriman kepadanya. Berapa jumlah orang beriman yang ada di sekitar gereja ini? Banyak Pak, ada 1000. Minimum ada 100 orang yang hadir sekarang. Misalnya, pertanyaannya sekarang, Tuhan jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Ini 100 orang ini tinggal di tempat yang berbeda-beda, ya kan? Pada saat yang sama, 100 orang di 100 tempat yang berbeda-beda di seluruh wilayah New Jersey ini, Tuhan satu beserta dengan mereka pada saat yang sama di 100 tempat yang berbeda-beda. Apakah Tuhan jadi 100? Tuhan, kenapa engkau tidak menjawab doa kami? Saya masih sibuk di sebelahmu karena sedang sakit, masa begitu? Inilah cara berpikir yang keliru. Makanya ketika kita berbicara tentang kitab suci, pertama ajaran Tritunggal berbicara tentang teksnya dulu, ya kan?
Teksnya sudah jelas. Matius pasal 28 ayat 19 tadi kita baca, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu di dalam pengajaran clear, ya. Lalu di dalam liturgi gereja kuno kita bisa membaca ungkapan seperti votum dan salam setiap awal dan akhir ibadah. Itu sudah ada dalam surat 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Jadi ada dalam ajaran, ada dalam liturgi. Ini kan liturgi kuno, ya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 1, dan kasih Allah 2, dan persekutuan Roh Kudus 3. Maka para bapak gereja oleh bimbingan Roh Kudus bersama dengan para rasul, di mana mereka awalnya juga diajar oleh para rasul, kemudian berpikir lebih dalam lagi. Kalau begitu, Allah yang menyatakan diri sebagai aku adalah aku, itu adalah Allah yang selalu bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Dibaca mulai dari kitab Kejadian. Waktu penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada kata Elohim, Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve etza aret. Ada kata Allah. Dalam terjemahan bahasa Arab, fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu bumi ketika belum berbentuk, kosong, kegelapan menutupi samudera raya, lalu dikatakan viruah Elohim, dan roh Allah melayang-layang merakefat alpene amayim, melayang di atas permukaan air. Wa yumer Elohim, dan berfirmanlah Allah, Yehior wa Yehior, jadilah terang, maka terang itu jadi lo. Berarti Allah bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Lalu Mazmur, oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Oleh firman ada dafar, Tuhan Adonai. Lalu roh dari mulutnya, nafas itu nefes bahasa aslinya, dari mulutnya segala bala tentaranya. Maksudnya bumi, langit dan segala isinya. 3 lagi kita bisa membaca misalnya ketika penampakan malaikat kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6, yang akhirnya nanti dikutip oleh Wahyu pasal awal-awal itu, ya. Dalam kitab Yesaya pasal 6 kita bisa membaca dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, para malaikat, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Kenapa kudusnya bukan 4 kali? Kenapa hanya 3 kali? Ya kan? Aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kenapa aspeknya juga 3 kali? Ya kan? Ini kemudian awal dari permenungan para murid Yesus, dan Yesus sendiri saya kira menyatakan itu. Berkat Harun, kenapa juga diulang 3 kali? Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24-26, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan itu bicara eksistensinya, melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Seperti matahari dikenal karena sinarnya. Maka yang pertama itu bicara eksistensi Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang menyinari wajahnya. Artinya Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Jadi seperti matahari bisa dilihat karena sinarnya, begitu Tuhan dalam keagungannya, dalam kedahsyatannya, dalam kedalaman misterinya menjadi tampak lewat menyinarkan wajahnya. Lalu yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu lebih dekat lagi. Di sini ada koinonia, ada persekutuan yang erat antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kenapa juga harus 3 kali? Ya kan, 3 kali ini bukan berarti 3 wujud loh, bukan 3 eksistensi. Eksistensinya hanya satu, Tuhan menyinari wajahnya, aspek dari Tuhan yang satu. Menghadapkan wajahnya, aspek dari Tuhan yang satu tadi. Itulah yang kemudian Rasul Paulus merenungkan itu. Dan dia menulis suratnya kepada orang Roma pasal 16 ayat 25-27 yang disebutnya sebagai rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi aspek yang disebut sebagai rahasia yang didiamkan berabad-abad telah diberitakan kepada para nabi secara implisit, diberitakan oleh nabi-nabi. Intinya apa? Ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah. Jadi tetap satu Allah, tidak 2, tidak 3, yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terakhir, adakah bukti dari perkataan Yesus sendiri? Pertama, bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah. Itu pengakuan Thomas. Ketika dia melihat bukti kebangkitannya pada Yesus dengan dia membuktikan diri di bekas salibnya, dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Bahasa aslinya apa? Ho kuriosmo ke oteosmo. Ya Tuhanku yang berotoritas, Tuhan atas segala Tuhan itu Tuhan, ya, dan Allahku dan sembahanku. Maka Yesus itu Tuhan karena dalam kemanusiaannya ketika dia sebagai Mesias, dia diberi kuasa atas langit dan bumi, atas surga dan bumi. Itulah otoritas, otoriti, kepenguasaan dari Allah. Kisah Rasul pasal 2:36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan itu yang menjadikannya Allah, karena Tuhan itu gelar. Waktu perjamuan kudus kita mengatakan, dengan demikian kata Paulus, kamu telah memberitakan kematian Tuhan. Lah Tuhan kok mati? Masa kematian Tuhan diberitakan? Sebentar, Tuhan itu bukan eksistensi, Tuhan itu jabatan. Kalau saya mengatakan dialah orang yang pertama memberi kabar duka tentang kematian Bapak Presiden, Bapak Presiden Soekarno maksudnya. Yang mati presiden apa Soekarno-nya? Presiden nggak bisa mati, yang mati Soekarno. Presidennya diganti sama Pak Harto. Pak Harto mati diganti sama Gus Dur misalnya. Ya, Habibie ganti Gus Dur. Jadi presiden, direktur, ya, tuan, itu kan jabatan.
Tidak ada makhluk hidup yang namanya Tuhan. Yang ada manusia, kucing, malaikat, ya kan? Mana ada? Inilah makhluk yang disebut Tuhan yang diciptakan pada hari ke-8, kan nggak ada. Tuhan itu jabatan, Tuhan atas segala. Tuhan itulah Tuhan. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki satu kata yang bermakna double begini. Bahasa Inggris punya Lord, bahasa Jawa punya Gusti, bahasa Melayu dulu tidak membedakan Tuhan dan Tuhan. Tapi bahasa Malaysia sekarang, bahasa Indonesia sekarang itu menjadi dua aspek yang terpisah. Ini kan soal bahasa. Ya, jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dalam konteks sebagai firman Allah, dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula bersama dengan Allah, maksudnya firman tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya jelas saja ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Firman itulah praeksistensi Yesus sebelum kedatangannya ke dunia. Itulah maknanya Yesus sebagai Allah. Makanya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, apakah fisik kemanusiaan Yesus yang dilahirkan itu keluar dari Allah? Kemanusiaan Yesus keluar dari mana? Keluar dari Bunda Maria, tidak keluar dari Allah kan? Berarti yang disebut aku keluar dan datang dari Allah ini bukan aku kemanusiaan Yesus, tapi Yesus sebagai firman Allah. Firman Allah itu keluar dari Allah. Tadi saya masuk ke sini kan Anda cuma mengenal saya, mungkin pernah nonton di YouTube atau di televisi gitu kan. Tapi begitu saya duduk di sini, saya berbicara, Anda mengenal saya lebih dalam dari pembicaraan saya. Itulah yang disebut anak Allah, itu firman Allah. Bukan Allah itu beranak secara fisik. Oh primitif sekali Tuhan beranak. Terus siapa bidannya? Anak kunci itu kan tidak perlu punya mama dulu sampai lahirnya kunci. Anak tangga apa butuh tangga itu punya istri dulu. Anak sekolahan, sidul itu anak sekolahan. Apa berarti sekolah harus punya istri dulu? Itu kan pertanyaan orang primitif yang mengatakan seperti itu. Ya, itu anak Allah. Kemudian Yesus sendiri mengatakan aku keluar dan datang dari Allah. Tapi orang Yahudi tidak paham itu kan. Makanya menolak Yesus. Abraham melihat hariku dan dia akan melihatnya, dia akan bersuka cita. Dalam Yohanes pasal 8:56. Umurmu itu belum sampai 50 tahun. Yang belum umur 50 tahun itu kemanusiaan Yesus. Tapi keilahian Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Jadi apa kemanusiaan Yesus itu tidak pernah tidak ada. Maka kemarin, ya tahun lalu lah, kira-kira 3-4 bulan lalu, saya diundang ke salah satu gereja Toraja, gereja Protestan di Tanah Toraja. Ada seorang anggota gereja yang ikut seminar itu tanya kepada saya, Pak, jadi bagaimana kalau keselamatan itu ada di dalam Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus ada? Nah, pertanyaannya gitu. Terus saya jawab, tolong kamu jawab dulu kapan Yesus tidak ada. Pertanyaan ini karena kamu memandang hanya gambarnya Yesus yang ditempel di gereja itu loh. Padahal sebelum Yesus turun ke dunia dia sudah ada. Yesus tidak pernah tidak ada. Namun adanya bukan sebagai kemanusiaannya, tapi dalam keilahiannya sebagai firman Allah. Karena dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi sebagai firman Allah, Yesus tidak pernah tidak ada. Jadi orang-orang yang hidup sebelum
kedatangan Yesus ke dunia yang hidup dari firman Allah itu diselamatkan. Karena Yesus adalah firman. Dan begitu. Lalu Roh Kudus. Roh Kudus itu dari mana? Ya, dari Allah. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Roh penghibur yang keluar dari Bapa. Berarti Bapa itu wujudnya Tuhan, eksistensinya Allah. Putra itu firman-Nya Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Roh Kudus itu rohnya Allah. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Masih ada orang bertanya, Pak, kata Saksi Yehova, bisakah kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah Yesus? Terus saya katakan, Yesus itu siapa? Menurut Yohanes 1:1, firman Allah. Bisakah kami hanya menyembah Bapa karena Bapa yang layak disembah, bukan yang lain? Yesus itu bukan yang lain, bukan makhluk. Yesus itu firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah tidak pernah terlepas dari Allah. Kamu tidak pernah bisa percaya kepada saya dengan kamu menolak pikiran saya dan menolak roh saya. Kalau kamu percaya sama saya, satu paket. Saya, pikiran saya, dan roh saya. Tidak bisa cuma mengatakan, sorry ya Pak, saya terima Bapak, tapi rohnya Bapak saya hujat. Saya tempelin kamu kalau macam-macam. Bener gak? Kan cara berpikirnya itu yang dibenerin dulu. Tritunggal sekali lagi tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi bicara tentang eksistensi Allah. Dan nanti bagaimana pembicaraan tentang dua natur atau natur ganda dalam satu Yesus Kristus, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, kita bisa bahas lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kita.